Doa itu penting, tapi penting juga untuk tahu apakah doa kita telah sampai ke telinga Tuhan dan apakah Dia diam-diam sedang menjawabnya sekarang. Shalom semuanya. Maka kita akan melihat 5 tanda dari Alkitab bahwa doa kita sudah mulai dijawab, yang mungkin salah satunya sudah Anda alami sekarang tanpa sadar. Karena tangan Tuhan selalu bekerja, bahkan saat kita merasa Dia sedang diam. Jadi, mari kita mulai. Tanda pertama, saat hal kecil mulai berubah tanpa usahamu. Loh, kok bisa si bos hari ini jadi lebih ramah? Atau, loh, kok bisa duitnya masih ada, perasaan kemarin udah habis? Atau, ini jalanan biasa macet, kenapa tiba-tiba ini jadi lancar ya? Atau kebetulan-kebetulan yang lainnya. Tapi itu bukan kebetulan, tapi sebuah tanda Tuhan lagi bekerja dalam menjawab doa Anda. Seperti Elia yang berdoa 7 kali, tapi hanya melihat awan sebesar telapak tangan. 1 Raja-Raja 18 ayat 42-44. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Bahwa sebentar lagi akan ada hujan besar. Jadi ini mengajarkan kepada kita sebuah tanda bahwa keajaiban kecil adalah cuplikan dari keajaiban besar yang sedang Tuhan siapkan. Tuhan jarang langsung menurunkan hujan. Dia lebih suka menyuruh kita peka terhadap tanda-tanda awal, yakni munculnya gumpalan awan itu. Sebab Tuhan sedang menata ulang hidupmu menjadi baru dengan sangat detail. Bahkan sampai kepada hal kecil seperti siapa yang duduk di sebelahmu hari ini, itu pun sudah Tuhan atur. Dan Dia berkata, lihat, aku telah mendengar doamu dan sedang bekerja berdasarkan rancanganku yang sempurna. Jadi bersabarlah, jangan remehkan hal kecil, karena itu adalah tanda-tanda aku sedang menjawab doamu. Maka hendaklah kita berkata, ya Tuhan semesta alam, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas setiap awan kecil yang Kau kirimkan dalam hidupku. Aku akan membuat daftar awan kecil itu agar aku bisa melihat dengan jelas bagaimana Engkau selalu mendengar dan menjawab doaku. Ya Tuhan, aku bersyukur karena menyadari bahwa jawaban darimu sedang dalam perjalanan dan aku mau tetap setia menantikan waktumu yang sempurna itu tiba. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tanda kedua, saat bantuan datang dari orang yang tak terduga. Tiba-tiba tetangga yang jarang bicara menawarkan bantuan, atau tiba-tiba teman lama menghubungi tanpa alasan jelas, lalu kasih berkat, atau tiba-tiba kurir ojek online mengucapkan kata-kata yang menguatkan hati, atau kebetulan-kebetulan yang tidak terduga lainnya. Tapi itu bukanlah kebetulan, melainkan itu sebuah tanda bahwa ada penyertaan tangan Tuhan yang menyamar untuk menjawab doa Anda. Seperti Cornelius dan Petrus, 2 orang asing yang dipertemukan oleh Tuhan sendiri lewat penglihatan. Tuhan bisa mengatur skenario pertemuan yang tampak biasa
menjadi pertemuan sakral untuk menjawab doa. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 5. Di Kaisera ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan. Ia saleh dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang jemputlah seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Kadang jawaban doa tidak turun dari langit, tapi datang melalui tangan seseorang yang dikirim Tuhan ke dalam hidupmu. Jadi, saat seseorang tiba-tiba datang untuk menolong Anda, bolehlah kita mengucapkan ini dengan iman. Tuhan kirim kamu sebagai jawaban doaku. Terima kasih. Itu bukan basa-basi, itu deklarasi iman yang memuliakan Tuhan. Lalu setiap hari, luangkan waktu untuk mendoakan 3 orang secara acak. Mungkin mereka tidak hanya akan menjadi bagian dari jawaban doamu, tetapi bisa jadi mereka juga sedang menantikan doamu agar Tuhan bisa menggunakanmu sebagai alatnya bagi kehidupan mereka. Haleluya, amin. Tanda ketiga, saat keinginan untuk memaafkan muncul tiba-tiba. Apa hubungannya memaafkan, misal anak atau saudara atau orang lain, dengan tanda doa sedang dijawab? Ternyata besar sekali, karena Yesus sendiri berkata, "Sebelum kamu berdoa, ampunilah dahulu." Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan sering menahan jawaban, bukan karena Dia tidak sanggup, tapi karena hati kita belum siap menerimanya. Mungkin masih penuh dengan kepahitan, dendam, dan luka yang tidak dilepaskan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka jika tiba-tiba Anda merasa ingin memaafkan, meski sebelumnya susah sekali, itu bisa jadi tanda Roh Kudus sedang bekerja, karena Tuhan sedang membuka langit untuk menurunkan jawaban doa Anda. Karena saat Anda berkata, "Aku lepaskan dendamku," langit pun berkata, "Sekarang doamu bisa naik." Jadi uji hati kita selalu. Tulis satu nama yang masih meninggalkan luka, lalu doakan orang itu dengan tulus. Bukan karena dia layak, tapi karena Tuhan layak kalau ingin melihat hatimu bersih. Dan ini kalau Anda merasa berani, cari nomor WA dia dan kirim pesan singkat untuk meminta maaf atau memberi pengampunan. Intinya, Anda melepaskan. Karena kadang jawaban doa bukan datang setelah mujizat, tapi setelah melepaskan beban yang mengikat. Haleluya, amin. Tanda keempat, saat mimpi atau ayat Alkitab tiba-tiba menghantam hatimu. Pernah mimpi tentang angka 7, atau hujan deras, atau bertemu Yesus, atau bahkan seseorang yang sudah lama tidak Anda pikirkan? Atau pernahkah Anda sedang buka Alkitab
dan tiba-tiba satu ayat terasa seperti berbicara langsung ke hatimu. Itu bukan kebetulan, tapi itu adalah tanda Tuhan sudah mendengar dan lagi proses menjawab doa-doa Anda. Tahu dari mana? Dari contoh Alkitablah kita bisa memahaminya. Jadi Tuhan suka berbicara melalui apa yang kita sebut kesan samar atau firasat yang membekas. Seperti Yusuf mendapat instruksi ilahi lewat mimpi. Matius 1:20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut." Lalu Maria menerima penguatan lewat nubuat dari Elizabeth. Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Tuhan memakai bahasa yang personal, artinya dapat kita pahami sendiri, tapi orang lain tidak, karena Dia mengenal Anda secara pribadi. Maka kadang menceritakan firasat atau intuisi ke orang lain bisa dianggap omong kosong karena jauh dari realita dia. Padahal mimpi dan penglihatan atau satu ayat sederhana adalah kode rahasia Tuhan untuk menuntun Anda bisa menemukan jawaban dari segala yang pernah Anda doakan. Oleh karena itu, buat papan konfirmasi doa, tempelkan mimpi, ayat, atau kata-kata yang muncul berulang. Lalu selama 7 hari, doakan dan renungkan, mintalah konfirmasi lebih lanjut dari Roh Kudus. Mengapa mesti repot-repot? Sekali lagi, karena kadang Tuhan tidak langsung memberi hasil, tapi Dia sering memberi petunjuk untuk membuat kita tetap berjalan di jalur keselamatan. Haleluya, amin. Tanda kelima, saat hatimu tiba-tiba tenang, padahal masalah belum selesai. Ini tanda yang paling ajaib karena muncul tanpa sebab logis. Bayangkan, masalah masih sama, tagihan belum lunas, hasil belum keluar, doa belum terjawab secara kasat mata. Tapi hati Anda tiba-tiba tenang. Bukan karena semua sudah beres, tapi karena ada damai yang melampaui akal sehat. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seperti Yesus yang tidur di tengah badai, bukan karena perahunya kuat, tapi karena Dia tahu Bapaknya lebih besar dari gelombang manapun. Maka saat damai seperti ini datang, jangan abaikan. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah surat kabar dari surga yang berkata, "Jawabanmu sedang dalam perjalanan. Aku sudah bekerja, walau kau belum melihat hasilnya." Tuhan seringkali mengirim ketenangan sebagai konfirmasi, bahkan sebelum keajaiban terjadi. Lalu, seperti surat pembaca, kirimlah pesan. Bapa yang baik, terima kasih atas damai sejahtera yang kau kirimkan ke dalam hatiku. Di tengah kegelisahan dan ketidakpastian, Engkau menyentuhku dengan kedamaianmu yang tak terjelaskan. Aku percaya bahwa damai ini bukan sekedar perasaan biasa, melainkan tanda nyata darimu bahwa doaku telah terdengar dan bahwa Engkau sedang bekerja untuk menjawabnya. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk peka terhadap setiap bisikan damai-Mu dan bantu aku
untuk tidak mengabaikannya. Meskipun jawabannya belum nampak di depan mata. Bapa, aku bersyukur karena Engkau sudah mendengar doaku. Dan aku percaya bahwa setiap langkah sedang diatur oleh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Sebagai pengingat, jadi sekarang kita tahu jawaban Tuhan tidak datang langsung dalam gemuruh atau kehebohan, tetapi bisa dimulai lewat damai yang tak bisa dijelaskan, mimpi yang meneguhkan, bantuan dari orang asing, atau bahkan kerinduan tiba-tiba untuk melepaskan luka lama. Ya, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda surga bahwa Tuhan bukan hanya telah mendengar, tapi sedang menjawab dengan cara dan waktunya yang sempurna. Maka tetaplah percaya. Jangan lepaskan pengharapanmu, karena seperti yang ditulis dalam Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi, tetap setia, tetap percaya, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya! Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.